materi pertama kita pola bilangan. Pola bilangan adalah urutan atau barisan suatu bilangan dengan aturan tertentu. Untuk contoh soal, tentukan 3 bilangan berikutnya dari 8, 11, 14, 17, 20. Ya, kita cek 8 ke 11 diapain? 11 ke 14 diapain? Kira-kira 8 ke 11 kita tambah dengan 3. Ya, 11 ke 14 juga tambah 3. Jadi 8 ke 11 tambah 3. 11 ke 14 tambah 3, 14 ke 17 tambah 3, 17 ke 20 tambah 3, 20 tambah 3 hasilnya 23, 23 ditambah 3 hasilnya 26, 26 ditambah 3 hasilnya 29. Kemudian jadi pola berikutnya 23, 26, 29. Yang berikutnya 15, 11, 7, 3. Diapain? Iya. Jadi dari 15 ke 11 kita tambah dengan min 4. 11 ke 7 tambah min 4. 7 ke 3 tambah min 4. Berarti 3 tambah min 4 hasilnya tambah min 4 ya. 3 tambah min 4 min 1. Min 1 tambah min 4 min 5. Min 5 ditambah min 4 hasilnya min 9 ya. Jadi min 1, min 5, min 9. Oke, selanjutnya yang C 3, 6, 12, 24. Yang C ya. Jadi dari 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 24. Kira-kira diapain itu? Kalau misalkan dari 3 ke 6 kita tambah dengan 3, 6 ke 12 kan tidak bisa kita tambah dengan 3. Ya, 12 ke 24 juga tidak bisa kita tambah dengan 3. Jadi kira-kira diapain? Iya, jadi kira-kira dikali ya. Jadi dari 3 ke 6 itu dikali 2. 6 ke 12 juga dikali 2. 12 ke 24 kali 2. Berarti yang berikutnya 24 dikali 2. Hasilnya 48. Berikutnya lagi 48 dikali 2 akan menjadi 96. Berikutnya lagi 96 dikali 2 jadi 192. Jadi ini bilangan berikutnya. Oke, jadi yang berikutnya 81, 27, 93. Kira-kira diapain? Ya, jadi ini dibagi 3. Dibagi 3 ya, dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3. Atau bisa juga dikali 1/3. 27, 81 dikali 1/3 akan menjadi 27. 27 dikali 1/3 akan menjadi 9. 9 dikali 1/3 akan menjadi 3. Dan 3 dikali 1/3 akan menjadi 1. 1 dikali 1/3 akan menjadi 1/3. 1/3 dikali 1/3 akan menjadi 1/9. Ya, jadi kalau misalkan pola bilangannya itu perkalian-perkalian, namanya pola bilangan geometri. Ya, ciri-cirinya dikali. Berikutnya ada pola bilangan 3, 6, 11, 18, 27. Kira-kira diapain ini? Kita cek. 3 ke 6 itu ditambah 3. 6 ke 11 ditambah 5. 11 ke 18 ditambah 7. 18 ke 27 ditambah 9. Ternyata ini penjumlahannya beda-beda ya. Tapi 3, 5, 7, 9 itu kan membentuk pola dia. Ya, jadi dari 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, berarti 9 tambah 2 akan menjadi tambah 11. 27 tambah 11 akan menjadi 38. Kemudian ini juga ditambah 2 lagi. Tambah 2, jadi 11 tambah 2 akan menjadi 13. 38 tambah 13 akan menjadi 51. Begitu juga berikutnya. Tambah 2. 13 tambah 2 jadi 15. Jadi 51 tambah 15 akan menjadi 66. Ini namanya pola bilangan bertingkat. Bertingkat.
ya, karena pada urutan tertentu dia itu membentuk suatu pola. Berikutnya 1, 3, 4, 7, 11, 18. Kira-kira ini diapain? Ya, ini namanya pola bilangan Fibonacci. Fibonacci itu adalah bilangan sekarang itu merupakan jumlah dua bilangan sebelumnya. Jadi untuk 4 itu didapat dari 3 ditambah 3 ditambah 1. Dapatnya 4. Dapat 7 dari ini ditambah 3 ditambah 4 jadi 7. Ya. Kemudian 4 ditambah 7 jadi 11. 7 tambah jadi 18. 7 tambah 11, 18. Berarti untuk berikutnya ini ditambah. 11 tambah 18 akan menjadi 29. Ya, untuk yang berikutnya lagi, 18 tambah 29 akan menjadi berapa yuk? 47. 47 ya. Kemudian yang berikutnya 29 ditambah 47 akan menjadi berapa yuk? Jadi dia itu 76. Nah, ini namanya pola bilangan Fibonacci. Ya, terus yang terakhir ada 9, 5, 7, 1, 0, 9, 5, 7, 1, 0, 9. Berarti yang berikutnya? Iya, 9. Jadi 5, 7, 1. Dari mana dapat itu? Karena ini merupakan pola bilangan berulang. Berulangnya dari ini. 9, 5, 7, 1, 0. 9, 5, 7, 1, 0. Jadi yang berikutnya 9, 5, 7, 1. Berikutnya pasti 0 dia. Ya, jadi dari sini dia berulang. Berikutnya ada 8, 13, 11, 16, 14, 19, 17. Jadi polanya ini seperti apa? Kita cek. Jadi 8 ke 13 itu ditambah 5. Kemudian ini 13 ke 11 dikurang 2. Yang ini 11 ke 16 tambah 5. 16 ke 14 kurang 2. Berikutnya tambah 5 lagi. Berikutnya kurang 2 lagi. Berarti setelah kurang 2 gilirannya tambah 5. 17 tambah 5 akan menjadi 22. Kemudian setelah tambah 5 jadi kurang 2. 22 kurang 2 jadi 20. Habis kurang 2 berarti ditambah 5 akan menjadi 25. Ini 22, 20, 25. Ya, ini namanya pola bilangan larik 2. Ya, larik 2. Atau bisa juga 8 loncat ke sini ya. 8 ke 11, kemudian 11 ke 14, 14 ke 17. 8 ke 11 itu ditambah 3, 11 ke 14 tambah 3, 14 ke 17 tambah 3. Dari 17 berarti untuk berikutnya loncat 1 jadi akan menjadi tambah 3 akan menjadi 20 ya. Berarti yang tidak ibu lingkarin 13 ke 16 tambah 3 juga. 16 ke 19 tambah 3 berarti gilirannya 19 tambah 3 akan menjadi 22. 22 tambah 3 akan menjadi 25. Sama ya. Bisa pakai cara yang ini, bisa juga pakai cara yang sebelumnya. Oke, berikutnya kita mulai sama pola bilangan berulang. Jadi contoh suatu pola 4, 7, 3, 3, 4, 7, 3, 3, 4, 7 dan seterusnya ya. Yang ditanya tentukan yang A suku ke 75, yang B banyak angka 7 hingga angka ke 100. Jadi kayak gimana itu kita cek. Oke, jawab. Jadi yang pertama itu suku ke 75. Sebelum kita nyari suku ke 75, kita cek dulu ya. Jadi ini ada pola bilangan. Ya, pola bilangan ini kita cek setelah berapa angka sih dia itu berulang. Jadi ada 4, 7, 3, 3, 4, 7. Oke, berarti ini udah berulang ya. Jadi dari sini udah berulang. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka, baru dia berulang. Berarti akan menjadi suku ke 75-nya. Suku ke 75 akan menjadi 75 dibagi sama setelah berapa angka berulang? 4. Jadi 75 dibagi 4. 75 dibagi 4 dapat berapa sih? Dapatnya 7 bagi 4 itu 1, sisa 3. Ya, 35 bagi 4 itu dapatnya 8. Sisanya ada 3. Yang kita ambil adalah 3-nya. Ya, yang diambil adalah sisanya 3. Jadi angka berulangnya kan ada 4, 7, 3, 3.
4, 7, 3, 3. Jadi suku ke-75-nya itu karena sisa 3, berarti angka yang ketiga. 1, 2, 3. Oke. Jadi jawabannya adalah suku ke-75-nya adalah 3. Suku ke-75 sama dengan 3. Begitu. Ya. Jadi kalau misalkan sisanya itu 2, berarti suku yang kedua. Kalau dia itu 18, sisanya 0, berarti yang dipakai adalah yang terakhir, angka yang terakhir. Bisa dipahami ya? Kemudian yang berikutnya yang B. Banyak angka 7 hingga angka ke 100. Jadi yang ditanya adalah banyaknya angka 7, ada berapa? Berarti akan menjadi banyak angka 7. Angka 7 akan menjadi, karena yang ke 100 ya, berarti kita pakai 100 dibagi sama, setelah 4 angka berulang ya, 100 bagi 4, hasilnya 25. Sisanya 0. Karena sisanya 0 berarti aman. Jadi kita cek, ada 4, 7, 3, 3. 4 itu kan angka yang pertama ya. Jadi akan menjadi banyaknya angka 7 adalah 25. Jadi ada 25. Kalau dia itu sisa 1 ya. Kalau misalkan dia itu sisa 1, berarti 25-nya itu karena 4 itu angka yang pertama, jadi ditambah 1 juga. Jadi 25 ditambah 1 akan menjadi 26. Jadi banyak angka 4-nya itu adalah 26. Begitu pula kalau sisanya 2. Kalau sisanya 2, juga 4-nya itu kan masuk dia. Berarti 26 juga. Bisa dipahami ya? Oke, soal berikutnya, tentukan angka satuan pada bilangan 23 pangkat 100. Jadi caranya kayak gimana? Jawab ya. Kita lihat, karena yang ditanya adalah angka satuan. Angka satuan berarti yang kita pakai adalah satuannya aja. Kita cek, untuk 3 pangkat 1 itu kan hasilnya 3. Ya, 3 pangkat 2 hasilnya 9. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 3 pangkat 4 itu hasilnya 3 pangkat 4 berarti 27-nya kali 3. Ya, 27 kali 3 itu 81. Kemudian 3 pangkat 5 itu akan menjadi berapa 3 pangkat 5? 8, 2, 4, 3. 2, 4, 3 ya. Kemudian kalau di 3 pangkat 6 akan menjadi ini kali 3. Jadi kalau ini dikali 3 hasilnya 7, 7, 2, 9. Ya, kita lihat satuannya. 3, 9, 7, 1, 3, 9. Nah, ini udah berulang dia ya. 3, 9, 7, 1, 3, 9. Berarti 3, 9, 7, 1, 3, 9. Pasti yang berikutnya 7, yang berikutnya 1, yang berikutnya pasti 3, dan seterusnya. Ini berapa kali berulang? Ini setelah 4 angka dia berulang. Ya, setelah 4 angka dia berulang. Karena yang ditanya adalah pangkat 100, angka satuan pada pangkat ke 100. Jadi caranya sama seperti sebelumnya. Jadi akan menjadi 100 dibagi 4. 100 bagi 4 adalah 25. Sisa 0. Ya, karena sisanya 0, berarti angka satuannya itu adalah angka yang terakhir. Angka terakhir dari 4 ini adalah 1. Jadi, angka satuan 23 pangkat 100 adalah ini 1. Seperti itu. Oke, berikutnya materi menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Misalkan contoh, perhatikan banyak batang lidi di bawah ini. Jadi ini adalah batang lidi, ya. Jadi kotak ini terbuat dari beberapa batang lidi. Ini batang lidi pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang ditanya adalah tentukan banyak lidi pada pola yang pertama ke N, yang B ke 50. Untuk yang pertama, langsung ya, kita jawab. Jadi sebelum kita mencari banyak lidi ke N, kita hitung dulu untuk kotak yang pertama, dia itu memerlukan berapa lidi sih? Ya, jadi 1, 2, 3, 4. Ada 4 lidi. Ya, kemudian yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berikutnya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ada 13. Jadi kita dapatkan pola bilangan ada 4, 7, 10, 13. Ini artinya, untuk A yang A ya, ini artinya U pertama. U itu urutan. Urutan atau suku ke pertama adalah 4. Suku kedua adalah 7. Suku ketiga adalah 10. Suku keempat adalah 13. Ya, untuk mencari banyaknya lidi pada suku ke N, jadi kita lihat dari 4 ke 7 itu kan tambah 3 ya.
Dari 7 ke 10 juga tambah 3. Ini juga tambah 3. Ya, jadi dapat kita simpulkan, ini untuk yang kedua, ketiga, keempat. Dapat kita simpulkan, karena bedanya itu 3, jadi di atas semua kita tulis 3. 3, 3, 3. Ya, 3, 3, 3, 3. Kemudian kita cek. Ini kan urutan pertama ya, jadi kita kali 1. Urutan kedua kita kali 2. Urutan ketiga kita kali 3. Urutan keempat kita kali 4. Untuk mengeceknya, jadi akan menjadi 3 kali 1, 3. 3 biar jadi 4, kita tambah apa kurang? Kita tambah ya. Jadi ini kita tambah berapa? Tambah 1. 3 kali 1, 3. Tambah 1 akan menjadi 4. Berikutnya 3 kali 2, 6. Biar jadi 7, perlu kita tambah 1. Berikutnya lagi 3 kali 3, 9. Biar jadi 10, tambah 1. Berikutnya lagi 3 kali 4 itu 12. Biar jadi 13, kita tambahkan 1. Ya, jadi kita dapat kesimpulan, karena ini U1, U2, 3, kita buat UN akan menjadi, kita lihat depannya, depan ini semua angkanya 3. Kemudian 1, 2, 3, 4 itu mewakili U keberapa? Jadi karena ini UN berarti U ke N. Ini semua tambah 1, jadi ini tambah 1. Jadi rumus suku atau suku ke N-nya adalah UN sama dengan 3 kali N tambah 1 atau 3N tambah 1. Ya. Berikutnya yang B. Yang B yang ditanya adalah suku ke 50 atau U50 sama dengan berapa? Karena rumus UN adalah 3N tambah 1, yang ditanya U50, maka kita ganti N-nya dengan 50. Jadi ini tetap 3, N-nya kita ganti dengan 50 kali ini ya, ditambah 1. Jadi 3 kali 50, 150 tambah 1 akan menjadi 151. Seperti itu.